Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini langsung dari Gedung Barreskrim Polri, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Mabes Polri didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, saudara. Seperti yang diketahui, laporan terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu kini di tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri. Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Johandani Raharjo Puro membenarkan pihaknya memang sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan sesuai dengan undangan klarifikasi hari ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi tepat pada pukul 10 pagi ini. Lebih lengkap soal bagaimana situasi dan juga kondisi terkini dari undangan klarifikasi yang dipenuhi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Barreskrim Mabes Polri, sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di sana. Selamat pagi, Jona. Jona. Oke, baik. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui pada 9 Mei 2025 yang lalu, adik ipar Jokowi sudah melakukan penyerahan ijazah melalui adik iparnya, yakni Wahyudi Adrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari Jumat pekan lalu, di mana Wahyudi Adrianto yang merupakan adik ipar Jokowi ini sudah membawa sejumlah ijazah Joko Widodo untuk diserahkan kepada penyidik untuk kemudian diteliti oleh penyidik. Dan hari ini, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu di Barreskrim Polri. Seperti yang kita ketahui, saudara, laporan terkait dengan tudingan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri. Sementara di Polda Metro Jaya, sebelumnya Presiden Joko Widodo memang sudah melaporkan atau membuat laporan terkait dengan tudingan ijazah palsu terhadap dirinya, saudara, dan sejumlah orang sudah dimintai keterangan untuk diklarifikasi. Salah satunya adalah Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Dan yang terakhir, saudara, kemarin kader PSI juga dimintai klarifikasinya oleh penyidik dari Kriminal Umum Polda Metro Jaya, saudara. Dan ini adalah visual, kita akan putar kembali, saudara. Ini adalah visual di mana tadi pagi, baru saja kira-kira 10 menit yang lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo baru saja tiba di Gedung Direktorat Kriminal Umum Barreskrim Polri, saudara, didampingi oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Dan kedatangan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri terkait dengan
dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Sebelumnya pada hari Jumat pekan lalu pada 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo ini bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan, sudah menyerahkan sejumlah dokumen ijazah kepada penyidik Bareskrim Polri. Lebih lengkap soal perkembangan kasus dugaan tudingan ijazah palsu, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan di Gedung Bareskrim Polri hari ini. Selamat pagi, Jona. Ya, pagi. Jona, selamat pagi, Jona. Pagi. Jona, bisa Anda gambarkan jadi seperti apa perkembangannya untuk di Bareskrim Polri hari ini? Tadi kita sudah melihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Bareskrim. Apa saja yang akan digali sebenarnya? Ya, di kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini ke Bareskrim dalam rangka memberikan klarifikasi. Jadi dalam klarifikasi ini sebagai salah satu bagian dari proses penyidikan. Nah, terkait dengan adanya proses ini sangat penting dikarenakan adanya tudingan ijazah palsu ini yang melibatkan Joko Widodo, maka dirasa perlu untuk memanggil langsung untuk bisa memastikan secara otentik. Jadi sebelumnya dari pihak keluarga sudah menyerahkan berkas ijazah, di mana berkas ijazah ini diantarkan kurang lebih sekitar minggu lalu, dan untuk ijazah ini memang sudah diperiksa atau sudah dicek oleh pihak dari laboratorium forensik. Nah, untuk laboratorium forensik ini untuk melakukan pencegahan banyak cara. Yang pertama adalah dengan proses disandingkan, jadi disandingkan dengan ijazah yang dirilis atau dikeluarkan oleh pihak IDM dan juga ijazah yang atau milik dari rekan-rekannya. Jadi ini untuk melihat seperti mungkin dari kualitas kertasnya, jenis kertasnya ataupun dari jenis tulisannya. Nah, kedatangan Presiden Jokowi hari ini kalau lihat ini memang menjadi salah satu bagian yang cukup penting karena kedatangan fisik ini adalah sebagai salah satu cara untuk bisa meyakinkan membuktikan khususnya bahwa ijazah ini benar dibuat dari Joko Widodo. Tadi datang kurang lebih sekitar 9.40 waktu Indonesia Barat. Jadi kedatangan Jokowi kami melihat ini ada kuasa hukumnya, Yaakob Hasibuan, dan juga ada ajudannya dari kepolisian untuk mencari, dan juga ada beberapa tim pendukung. Jadi dan juga ada beberapa tim pendukung. Jadi kalau kita lihat dari yang sudah atau dari proses pemanggilan yang terjadi pada orang lain, ini mungkin dirasa tidak terlalu lama, mungkin antara 1 jam atau 2 jam. Kami masih menunggu statement resmi dari pihak Bareskrim terkait dengan adanya klarifikasi ini, apakah nanti akan disampaikan secara resmi oleh pihak Bareskrim bahwa ijazah ini otentik 100% asli atau tidak, ini memang masih harus dibuktikan. Yang pasti adalah dari pihak laboratorium forensik Polri, ini belum ada statement secara resmi apakah ijazah ini asli atau tidak. Memang kalau kita lihat di media sosial ataupun di banyak sekali mungkin adanya laporan mana ijazah ini yang dinilai palsu, mungkin dari bentuk tulisannya atau apapun. Tapi memang ini perlu adanya kaidah atau kajian mendalam. Seperti apa kaidahnya? Ini seperti pengecekan langsung. Jadi kalau kita lihat dari timelinenya, ketika Presiden Jokowi akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan ada tudingan ijazah palsu dan akhirnya di follow up oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi memang ini dirasa perlu oleh Jokowi agar tudingan-tudingan ini tidak liar dan ini cepat selesai. Jadi kalau kita lihat dari adanya penyerahan berkas, dan berkas ini pun akhirnya akan diproses atau dicek di laboratorium forensik, dan kedatangan hari ini sebenarnya semakin memperkuat atau bisa juga dinilai sebagai itikat baik dari Joko Widodo untuk bisa membuktikan bahwa apakah betul ijazah yang ditudingkan oleh pihak lain atau orang lain ini palsu atau tidak. Jadi kita masih menunggu Adisti keterangan resmi dari
dari Joko Widodo ataupun dari tim kuasa hukum Yakub Hasibuan. Kalau kita lihat sekarang sudah masuk jam 9.51 waktu Indonesia Barat, dan dijadwalkan memang pemeriksaan itu kurang lebih sekitar pukul 10. Apakah pemeriksaan akan berlangsung cepat atau mungkin akan lama, kita masih menunggu, tapi sekiranya klarifikasi tidak terlalu lama, antara 1 jam sampai 2 jam. Kita masih menunggu statement resmi dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan atau tim kuasa hukumnya. Apakah nanti penyidikan akan diselesaikan atau tidak, ataupun mungkin nanti akan menemukan fakta baru, atau mungkin bisa juga akan ditemukan mungkin adanya tersangka, mungkin terkait adanya fitnah atau apapun. Kita masih menunggu statement resmi dari pihak kepolisian, khususnya dari Barreskrim, dan juga statement dari Joko Widodo terkait dengan kedatangannya hari khususnya klarifikasi untuk bisa membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah asli dan tidak seperti ditudingkan banyak pihak khususnya di media sosial bahwa ijazahnya adalah ijazah palsu. Adisti? Jonah, apakah Anda sudah mendapatkan informasi undangan klarifikasi ini berdasarkan dari surat pengaduan sebelumnya dari tim pembela ulama dan aktivis tanggal 9 Desember 2024, Egy Sujana, yang kemudian surat laporannya tertanggal 9 April 2025. Benarkah ini merupakan aduan dari atau laporan dari Egy Sujana? Sudah dapatkah informasi itu? Iya Desti, kalau menurut dari tadi penelusuran yang dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan media terkait dengan adanya klarifikasi hari ini memang merupakan tindak lanjut dari adanya laporan yang dilakukan oleh pihak dari Egy Sujana beberapa waktu sebelumnya. Jadi memang adanya dari pihak pelapor mengenai adanya tudingan ijazah palsu yang sebelumnya dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis, di mana kabarnya juga menyerahkan beberapa dokumen seperti dokumen video ataupun dokumen berkas. Jadi pemanggilan pihak Barreskrim hari ini dalam rangka klarifikasi ini sebenarnya lebih untuk mencocokkan atau melihat apakah betul yang disampaikan atau tidak. Nah, memang kalau kita lihat dari adanya penyerahan berkas seperti berkas ijazah, sebenarnya ini sudah dinilai cukup dikarenakan lab forensik sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat detail, dan ini sebenarnya sudah bisa dilihat, apalagi ada data yang bisa disandingkan dikarenakan memang beberapa waktu sebelumnya dari pihak Barreskrim sudah datang bahkan ke Jogja, ke Solo untuk mengambil data pembanding, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nah, kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini dikarenakan memang ada undangan resmi dari pihak Barreskrim dalam rangka klarifikasi, jadi ini lebih untuk melihat atau menunjukkan secara langsung. Jadi apakah betul ini ijazah milik dari Joko Widodo atau tidak, atau mungkin apakah betul pernah berkuliah di UGM, apakah betul pernah mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk bisa bertemu langsung dan melihat bagaimana atau seberapa besar otentik dari ijazah tersebut. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana penjelasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai memenuhi panggilan undangan klarifikasi bersama dengan kuasa hukumnya Yakub Hasibuan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Barreskrim Polri. Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti Breaking News. Sidang isbat penentuan Idul Adha 2025. Selasa 27 Mei pukul 5:30 sore. Live di Kompas TV. Setiap saat bersama. Teh Celup Sosro, hidupkan hebatmu. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguh. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya,
Tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Buntut permintaan jatah proyek 5 triliun rupiah, Ketua Kadin Cilegon dan 2 anggotanya ditetapkan jadi tersangka pemerasan investor asing. Harus dibahas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Perannya adalah meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Itu cukup meresahkan, mengganggu. Mengapa proyek strategis nasional di Cilegon jadi target pemerasan oknum pengusaha? Temukan jawabannya dalam Business Talk Selasa 20 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi didampingi oleh tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan juga rekan-rekan untuk memenuhi panggilan atau undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, Saudara. Sebelumnya, pada hari Jumat pekan lalu, 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo juga sudah hadir ke Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen. Salah satunya adalah ijazah Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Barreskrim Polri untuk diteliti lebih lanjut, Saudara. Dan hari ini penyidik Barreskrim Mabes Polri memanggil atau mengundang klarifikasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu dan lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses penyelidikannya sampai saat ini kita akan tanyakan kepada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat pagi. Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke, Pak Susno pasti mengamati ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jadi sebenarnya biasanya dari pengetahuan Anda atau sepengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi. Ya. Jadi belum pro justisia, jadi baru keterangan-keterangan mengklarifikasi misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang dan seterusnya dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan. Ya. Nah nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka, atau sebagai apa, sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu, apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi, atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari, atau pengujian dari laboratorium forensik, atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barreskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana?
ya langsung saja ke UGM kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup, teman-teman kuliah Pak Jokowi, kalau betul dia kuliah di situ, masih ada yang hidup. Kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan. Betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah atau Universitas Gadjah Mada lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Nah, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE, yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya, kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan. Karena tidak cemarkan nama baik gitu, memang palsu. Nah, yang kedua, perkara yang di Bariskrim kalau itu palsu berarti jalan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial ya. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan, objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke, jadi yang kemudian saat ini dibagi klasternya adalah soal proses penerbitan ijazahnya dulu, kemudian juga soal keaslian ijazahnya dengan membandingkan ijazah dari teman seangkatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, begitu ya? Iya. Nanti apakah hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah benar-benar akan disampaikan secara langsung oleh kepolisian secara gamblang, begitu, secara detail, tidak hanya soal asli atau tidaknya, atau kemudian nanti akan seperti apa stepnya, hasilnya? Ya. Karena perkara ini menyita perhatian secara nasional ya tentunya sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada publik dan hak daripada publik, ada undang-undang yang mengatakan hak untuk mengetahui ya informasi ya, maka penyidiklah yang nantinya akan membuat suatu keputusan, kesimpulan dan dialah yang akan menjelaskan kepada publik selaku pertanggungjawaban kepada publik.
Jadi bukan Pak Jokowi yang memaparkan, yang menunjukkan ijazah, bukan. Tapi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Bareskrim Polri, itu tentang keaslian ijazah. Nantinya tentang proses pencemaran nama baik, proses penyidikannya itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya sangat menunggu apa keputusan dari penyidik Bareskrim Polri. Kalau ternyata ijazah itu asli, autentik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, maka penghentian penyidikan di Bareskrim Mabes Polri itu menjadi salah satu alat bukti untuk penyidik tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ada di Polda Metro Jaya. Oke, jadi kalau di Bareskrim ini untuk membuktikan benar-benar ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini keasliannya begitu ya, diuji keasliannya begitu. Tapi kemudian yang jadi agak rancu adalah begini, Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifra itu kan meneliti objeknya itu dari media sosial, dari X ya. Nah itu gimana tuh nanti step by stepnya Pak Susno. Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali dalam Breaking News Kompas TV.